Bisa? Aman ya? Oke, saya nggak putus-putus kan suaranya? Aman, Bu. Nah, sekarang sama halnya kayak di fungsi satu peubah. Fungsi satu peubah saya mengajarkan kapan maksimum dan minimum tercapai. Kita pertama harus nyari, kalau secara teknis kita nyari titik kritis kan ya. Nah, gimana cara mencari titik kritis? Ternyata turunannya harus 0 nih, turunan pertamanya. Kenapa harus 0 turunannya? Karena di saat turunannya 0, dia mencapai puncak ataupun lembah, ya, garis singgungnya di puncak atau di lembah adalah lurus, lurus horizontal. Dan ketika dia horizontal seperti ini, berarti turunannya adalah 0. Sekarang bagaimana dengan fungsi dua peubah? Oke. Kalau kalian pernah lihat YouTube saya, atau misalnya kita lihat di internet ya, supaya cepat aja ini, ya, two variable function. Waktu minggu lalu saya pernah tanya, kalau misalnya fungsi dua variabel itu jadinya kayak gimana sih? Gitu ya, sebetulnya kalau saya punya fungsi satu variabel, yang saya punya adalah kurva, bukan garis. Ya, tapi kurva. Karena garis bisa jadi kurva, kurva belum jadi garis. Jadi yang generalnya adalah garis. Sekarang kalau dua peubah itu jadi kayak gimana sih? Jadinya adalah berupa suatu surface, permukaan di ruang tiga dimensi. Kalau tiga peubah gimana, Bu? Kalau tiga peubah, saya tahu bahwa itu di ruang 4 dimensi. Kalau di 4 peubah, berarti di ruang 5 dimensi. Tapi yang bisa kita interpretasikan secara geometris itu hanya sampai yang 2 dimensi aja. Ya, karena tools teknologi yang sampai sekarang sudah tercipta itu baru sampai 2 dimensi. Kita ambil gambar yang bagus yuk. Yang besar ya gambarnya ya. Oke, kita ambil secara cepat aja. Kalau nggak, ntar saya seneng lihat grafik berwarna-warni seperti ini ya. Nanti akhirnya malah jadi lama cari gambar. Kayak ini bagus nih. Ya, ini saya copy. Oke, ini saya copy. Nah, saya tuh mau menjelaskan teorema ini. Tapi oke, kita mulai dari sini dulu. Ya, ini kita ambil dari internet. Oke. Apa sih yang terjadi dengan puncak dan lembah? Kalau biasanya di fungsi satu peubah kita punya puncak sama lembahnya hanya digambar dua dimensi. Jadi kalian melihat gunung hanya dari depan saja, ya Anda menganggap bahwa gunungnya akan sama bentuknya untuk ke depan dan ke belakang. Sedangkan kalau sekarang betul real gunung, jadi Anda bisa lihat dari segala macam sisi. Dan ternyata Anda coba fokus ke puncak, ke salah satu puncak misalnya di sini, ya. Saya bikin titik di sini, agak besar titiknya supaya kelihatan. Nah, di situ ya, misal saya pakai yang kontras pakai merah. Oke, ini titiknya. Di titik puncak ini, maka bidang singgungnya, ya, bidang singgungnya tuh berarti juga konsep bidang singgung itu sama dengan kayak garis singgungnya. Bidang singgungnya dia akan horizontal, jadi kertasnya akan kayak nutup gitu, ya. Dan kalau di bidang, maka kalau saya turunkan, nah jadi sebetulnya parsial derivatif juga sama. Parsial derivatif tuh slope juga. Slope terhadap siapa? Karena kita ngomong di dua dimensi, berarti slope-nya dibandingkan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Jadi yang ke kanan sumbu Y, yang ke arah serong kiri adalah sumbu X, ke atas adalah sumbu Z. Jadi turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y itu adalah 0 turunannya. Ya, jadi kemiringan terhadap Y dan terhadap X adalah 0 juga gitu. Nah, jadi kalau kayak gitu, kalau melihat dari sistem ini dan bawa analogi dari yang fungsi satu variabel, maka sebetulnya titik kritis, ya, titik kritis dari fungsi dua variabel, katakanlah f, x, y, ya, akan terjadi saat ini sepintas pernah saya sebutkan ketika saya tadi ngebahas masalah volume box ya. Yaitu akan terjadi pada saat F turunan terhadap X-nya sama dengan 0 dan F turunan parsial terhadap Y-nya adalah 0. Boleh pakai do F, do X. Do F, do X, dan do F, do Y sama dengan 0. Ini hati-hati kalian sudah belajar diskrit matematik, kata siapa diskrit matematik. Tidak ada gunanya kalau kalian membaca buku sains itu matematika termasuk sains. Ya, saya nggak berani bilang buku sosial karena saya tidak di bidangnya. Tapi kalau selama di buku sains, entah itu fisik, math, biologi, ataupun algoritma ya, IT itu sains ya, IPA.
Kan Anda waktu SMA ada IPA, ada IPS ya. Jadi IPA itu science. Anda belajar di matematik, ada istilah dan, ada istilah dan ada istilah or. Kalau saya bilang ada istilah dan ada istilah atau. Bingung kan pakai bahasa Indonesia semuanya. Jadi saya bikin ada sama ada or. Jelas berbeda. Nilai preposisi ketika Anda pakai dan ketika pakai or, true or false-nya itu beda. Kalau saya pakai dan, artinya kedua syarat ini harus dipenuhi. Tidak boleh salah satu. Anda bisa masuk ke BINUS pertama, karena Anda sudah bayar SPP dan lulus ujian masuk. Bukan atau. Kenapa? Karena kalau Anda lulus ujian, tapi Anda nggak bayar, Anda nggak bisa jadi mahasiswa BINUS. Kalau Anda misalnya bayar, tapi Anda nggak lulus ujian masuk, juga nggak bisa jadi mahasiswa BINUS. Apalagi kalau dua-duanya nggak dilakukan. Bayar enggak, ujian masuk juga nggak lulus, ya nggak bisa. Dan itu artinya Anda betul-betul harus bayar dan lulus ujian masuk. Artinya ini nggak bisa salah satu. Dua-duanya harus dipenuhi. Sama halnya kayak di fungsi satu peubah, titik yang diperoleh dari kondisi ini bisa lebih dari satu. Kan ini maksimum minimumnya bisa lebih dari satu. Ya, ini maksimumnya ada 2, di sini juga minimumnya ada 1. Kebetulan 1. Ya, ada 2 sih seharusnya di sini ada lagi menjorok ke bawah ya. Nah, jadi ini salah satunya tidak boleh berlaku salah satu, harus dua-duanya. Saya ingat tidak pernah memakai istilah atau, selalu pakai N. Kalau baca di buku pegangan Anda, misalkan fx-nya adalah continuous second partial derivative ya, jadi ada fungsi dua peubah fx-nya dan bisa diturunkan 2 kali ya. Kemudian kita mau cek x0 y0. Jadi x0 y0 itu misalnya adalah kritis. Di sini titik kritisnya adalah x0 y0. Ya. Nah, titik kritis ini akan memenuhi grad dari fx0 y0 sama dengan 0. Istilah grad ini saya perkenalkan adalah vektor. Jadi grad itu di sini adalah fx sama fy. Makanya kenapa di sini nolnya di bold. Karena 0 di bold itu ini artinya adalah vektor. Maksudnya adalah grad ini isinya adalah fx. Jadi kalau saya mau nulis pakai cara di buku, ya ini grad nggak ada. Bukan nggak ada. Maksudnya saya nggak tahu instruksinya. Apa nih coba? Oh, nabla. Kita coba. Ya, nabla. Nabla dari f sama dengan 0, 0-nya adalah 0 yang di bold, yang artinya dia adalah vektor, itu maksudnya adalah suatu matriks, ya, suatu matriks yang isinya bergantung, matriks kolom, sama kayak di aljabar linier, matriks kolom yang jumlah barisnya bergantung dari banyaknya variabel. Karena cuma 2 variabel, X dan Y, maka cuma ada 2 baris. Isinya adalah fx dan fy. Ya, dan ini keduanya harus sama dengan 0. Ya, ini diganti dengan 0. 0 dan 0. Jadi kalau mau nulis pakai yang bawah bisa, kalau mau nulis yang atas juga bisa. Kalau ini saya sudah terjemahkan pakai bahasa yang lebih sehari-hari banget ya. Jadi keduanya harus dipenuhi, fx-nya 0, f-nya 0. Jadi kalau nggak di buku kok aneh ya, yang di buku kayaknya nggak sama ibu. Enggak, bukan nggak sama. Cuman bedanya kalau yang di buku itu harusnya kalian sudah dapat sampai kalkulus yang lebih tinggi ya, kalkulus 2, kalkulus 3. Sayangnya kan Anda cuma dapat 1 buah kalkulus, jadi saya nggak bisa bicara panjang lebar. Jadi saya to the point kasih langsung ini. Ya, oke. Terus gimana sih cara ngeceknya? Seperti biasa, titik kritis itu hanya akan menjadi kandidat. Tapi kita belum tahu maksimum atau minimumnya. Nah, gimana caranya kita bisa tahu maksimum atau minimumnya? Titik kritis ini perlu kita tes. Kita tes lewat mana? Di sini ada namanya D, dikasih nama D. Bukan diskriminan, bukan determinan. Ya, hanya suatu variabel, biar gampang dikasih nama D sama dia. Ya. Nah, D ini mengindikasikan adalah suatu rumus, suatu formula, yaitu fxx, turunan parsial kedua terhadap x, dikalikan turunan parsial kedua terhadap y, dikurangi dengan turunan parsial campuran dikuadratin.
Jangan dulu dihitung di X0, Y0 ya, bikin D untuk yang general dulu. Habis itu baru kita inputkan untuk setiap titik kritis yang kita mau. Misalnya titik kritisnya di sini ada 3, baru kita inputkan ke D. Kenapa? Karena ini akan menjadi suatu kesimpulan. Ya, titik maksimum dan minimum hanya akan diperoleh ketika D-nya lebih besar dari 0. Sedangkan ketika D-nya kurang dari 0, dia hanya akan bisa menjadi titik saddle. Kalau di fungsi satu peubah kayak semacam titik belok. Ya. Kalau di sini saddle point atau titik pelana. Ya. Kalau D sama dengan 0, tesnya itu gagal. Tidak memberikan kesimpulan apa-apa. Ya, jadi yang hanya ada kesimpulan ketika D-nya lebih besar atau lebih kecil. Yang lebih besar itu bisa jadi maksimum atau minimum. Kalau lebih kecil udah pasti saddle point. Kemudian, yang lebih besar ini dibagi 2 kan maksimum minimum. Bergantung pada siapa? Bergantung pada turunan parsial kedua terhadap X. Kenapa sih Ibu terhadap X? Ingat enggak waktu minggu lalu? Bukan. 2 minggu sebelumnya, saya mengajarkan sketch curve. Sketch curve itu saya mengajarkan kecekungan. Waktu itu saya bilang concave up atau down, senyum atau cemberut ya. Kalau turunan parsial keduanya kurang daripada 0 ya, kalau kita punya uangnya kecil kita cemberut ya. Kalau kita cemberut maka bentuknya kayak gunung, berarti di sini akan menjadi maksimum. Karena mukanya begini, bibirnya begini kayak gunung ya, maka akan cabut nilai puncak. Maka dapatnya maksimum gitu. Jadi kenapa saya tegaskan konsep di turunan, kenapa saya jelaskan konsep detail di turunan pertama di derivatif yang fungsi satu variabel, karena supaya nanti maksud saya adalah ketika saya menjelaskan ini, saya tidak perlu menjelaskan detail banget kayak belajar Kalkulus 2 dan seterusnya. Ya, cukup ambil analogi dari fungsi satu variabel. Kemudian kenapa jadi minimum? Karena ketika lebih besar daripada 0, uang kita banyak, kita senang, muka kita senyum. Kalau ketika kita mukanya senyum, berarti kita hanya mencapai titik yang lembah. Titik lembah itu adalah titik yang minimum. Gitu ya, cara-cara mengingatnya. Ya, jadi kalau kita punya uang banyak, ya lebih besar daripada 0, kita akan senyum. Dan ketika senyum yang dicapai adalah titik minimum. Ketika kita cemberut, maka bentuknya kayak gunung. Kalau kayak gunung ada titik puncaknya, yaitu maksimal. Ya, itu secara teorinya. Bagaimana sih penerapannya ya, gimana cara kita mencari. Nah, di sini saya punya suatu fungsi, ini boleh kalau mau difoto screenshot dulu untuk sementara, ya, supaya nanti saya nggak scroll atas bawah. Sudah difoto? Oh, ke scroll. Bentar. Kenapa nggak jalan? Halo? Saya masih jalan nggak Zoom-nya? Masih, Bu. Masih, Bu, masih. Oh, tapi kenapa? Wait. Tapi laptop saya yang, kenapa nggak bisa mouse? Oh, ini mouse-nya kali ya? Oke, udah jalan lagi. Ya, udah jalan lagi ya. Oke. Nah, misalnya gini, saya punya fungsi 2 peubah. Diminta untuk mencari, seperti biasa dari buku soalnya ya, tentukan semua titik kritisnya, ya. Kemudian setelah menentukan semua titik kritisnya, tentukan apakah dia maksimum, minimum, atau saddle point, atau bahkan mungkin kita tidak bisa menyimpulkan apa-apa di titik tersebut. Ya, gitu. Yuk. Nah, sekalian saya membahas masalah maksimum minimum di fungsi 2 peubah, maka akan otomatis secara nggak langsung saya mereview kembali turunan parsialnya. Oke, yuk kita mulai nih. Tadi apa? Titik kritis diperoleh pada saat titik kritis, gitu ya, diperoleh saat fx ya, fx sama dengan 0 dan fy sama dengan 0. Nanti ya rapih-rapihnya belakangan aja. Maksudnya fx sama fy di sini adalah subskrip ya, turunan parsial. Oke, kalau gitu kita bikin dong, ya, kita bikin fx-nya. Turunan parsial terhadap x, ingat, y-nya dianggap konstan. Turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Turunan dari y pangkat 3 terhadap x akan menjadi 0. Ya, yang min 6x ya, turunkan terhadap x, turunan x1 ya. Jadi kita punya hasilnya cuma tinggal bersisa min 6y. Ya, dan ini harus 0. Yang kedua, ingat
syaratnya itu pakai dan, bukan atau. Jadi mau nggak mau ini jadi kayak linear kayak aljabar ya. Kita punya sistem, tapi sistemnya bukan linear, makanya bukan linear algebra. Ya, tapi sistem betul ya. Fy turunkan terhadap Y. X pangkat 3, kalau diturunkan terhadap Y, jadinya adalah 0. Y pangkat 3 turunannya adalah 3Y kuadrat. Ya. Kemudian yang min 6XY turunkan terhadap Y, jadinya adalah min 6X. Dan ini juga harus 0. Oke. Nah, kita kan mau cari pasangan titik kritis. Titik kritis itu kan bentuknya pasangan atau X dan Y. Dari sini saya nggak bisa punya apa-apa. Saya nggak bisa dapatkan X dan Y, yang saya dapat malah persamaan. Tapi ingat, saya punya dua buah persamaan, saya punya dua variabel X, Y, seharusnya bisa kita cari. Pakai cara apa? Kalau selama ini Anda belajar eliminasi, substitusi, di aljabar linear, bahkan di SMP, sekarang kita kembangkan. Kita kembangkan untuk sesuatu yang tidak linear. Di aljabar linear, Anda tidak pernah menemukan pangkat 2, pangkat 3, atau apapun. Hanya XY doang, karena memang namanya linear. Ini sudah tidak linear. Tapi konsepnya bisa kita ambil. Apa sih? Dari yang pertama, saya bisa dapat maka Y sama dengan otak-atik dan seterusnya, maka saya bisa dapat bahwa Y adalah setengah X kuadrat. Gitu. Ya. Anggaplah ini persamaan A. Oke. Dan ini adalah persamaan B. Oke. Sekarang saya bilang bahwa inputkan A ke B. Maka yang saya punya adalah, ini saya copy, gitu. Y-nya saya ganti dengan setengah X kuadrat. Setengah X kuadrat. Coba lihat deh, ini X semua kan? Ketika ini sudah X semua, seharusnya kita bisa mencari nilai X-nya berapa. Ya kan? Oke, ini jadinya adalah 3/4 X pangkat 4 minus 6X sama dengan 0. Silakan dikoreksi jika ada yang salah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bisa ya? Oke, ini saya nggak suka pecahan nih misalnya. Tapi nggak usah dulu, lihat dulu ya. Ini kan ada X dua-duanya nih. Saya bisa faktorkan ya. Jadi X per X dikali 3/4 X pangkat 3 minus 6. Harus sama dengan 0. Berarti ada dua kemungkinan nih. Ya. Diperoleh X sama dengan 0 atau total ini sama dengan 0. Ya, kita bahas yang keduanya dulu. Ini soal buat nanti. Kalau sempat. Oke, kita otak-atik ini ya. Ini akan menjadi X pangkat 3 sama dengan 8. Betul tidak? 6 pindah ke kanan, dikalikan 4, 24, dibagi 3, 8. Berapa X yang mungkin? Berapa X-nya? Adalah 2. Mungkin enggak min 2. Enggak, min 2 pangkat 3 dapatnya min 8. Jadi X-nya 0. Saya kasih warna merah. X-nya 2. Saya kasih warna biru. Belum selesai. Untuk X sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 0, maka saya harus cari nilai Y yang tepat. Betul kan? Nah, dari mana nih? Awas, hati-hati, bukan ke atas. Kan kita mencari X-nya dari 2 ini kan? Ya berarti harus kedua ini. Yang paling mudah saya tinggal pakai ini aja. Ya. Untuk X sama dengan 0, maka ini, oh saya ngopi sama itunya ya, sama huruf A. Maka ini memberikan Y sama dengan 0 juga. Berarti saya dapat titik yang pertama, X0, Y0-nya. 0,0. Pasangan titik kritisnya.
Kemudian sekarang untuk X sama dengan 2. Maka ini, nah langsung saya copy semua aja. Ya. Ini memberikan masukan 2. 4 dibagi 2. Oh, angkanya kebetulan bagus ya. 2,2. Yang ini saya kasih warna tadi apa? Biru. Biru ya. Nah, ini biru. Ada pertanyaan sampai sini. Jadi kita baru sampai pada tahap mencari titik kritis. Ya, belum sampai pada tahap mengidentifikasi. Ya, ini titik kritisnya udah dapat nih. Saya nggak tahu mana akan menjadi maksimum atau minimum. Ya, maka selanjutnya adalah kita mau cari D, kan? Untuk mencari D, kita butuh turunan kedua. Ya, jadi kita mau cari fxx dan fyy. Oke, dari sini kita lengkapi. Dari sini kita punya fxx. Oh, fxx ya. Sama dengan turunkan terhadap x. 3x kuadrat diturunkan terhadap x. Jadinya adalah 6x. Kemudian y diturunkan terhadap x. 0. Jadi hanya selesai sampai di sini. Sedangkan dari yang B, kita bakal punya f, y. Sama dengan turunkan terhadap y, 3y kuadratnya jadinya 6y. 6x turunkan terhadap y jadinya 0. Satu lagi belum selesai. Ada f, x, y. Nah, buat yang mana Bu yang ini? Ingat minggu lalu. Boleh lihat ke sini, turunkan terhadap y. Boleh lihat ke fy, turunkan terhadap x. Kalau saya lihat yang bawah, turunkan terhadap x. Yang ini turunan terhadap x-nya 0. Yang ini turunan terhadap x-nya adalah min 6. Itu. Ya, 6x, 6y, min 6. Saya sambil ingat-ingat nih, 6x, 6y, min 6. Oke. Kenapa butuh itu? Karena kita mau bikin D. D tadi rumusnya adalah fxx dikali fyy, itu kan ya, dikurangin dengan fxy kuadrat. Oh, udah pas. Gitu. Ya. Gitu. Apa enggak, Ibu? fxx-nya adalah, tadi saya udah mau ngapalin ya. Ini 6x, 6x jadi 36 x kuadrat. Dikurangi tadi berapa fx-nya? Min 6. Min 6 dikuadratin. Ya, 36. Jadi minus 36. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini harus apa? Kan 6x, 6y. Kenapa dibawa jadi 6x kuadrat? 36x Salah, kuadrat. salah. Harusnya adalah xy. Betul. Oh, oke. Saya yang salah. Oke, ada lagi pertanyaan? Betul ya? Nih. Jadi kalau tadi yang ini. Nah, kalau saya agak sedikit khawatir, kenapa saya nggak kasih X0, Y0? Karena kalian suka ada yang salah paham. Diinputkan dulu, baru dicari turunannya. Kalau X0, Y0-nya diinputkan dulu, habislah semua jadi 0. Ya, karena kan X0, Y0 berupa angka, ini berupa angka semua, X0, Y0 berupa bilangan. Diinputkan ke F, baru turunkan terhadap X. Jadinya 0 semua, makanya saya juga agak hati-hati. Buku ini nggak salah, untuk kita orang matematika yang sudah biasa atau dosen guru yang sudah biasa baca, maksud dia pasti ke sana. Tapi kadang-kadang anak-anak suka salah kaprah gitu, menyalahkan buku. Bu, di bukunya kayak gini kok, Bu. Bukan bukunya yang salah, kamu yang salah baca. Bukan S0, Y0 di-input duluan. Maksudnya adalah dia mau cari fxx-nya, fyy-nya, fxy-nya. Setelah D-nya dapat, baru di-input X0, Y0. Makanya saya biasanya terjemahkan ke sini. Gitu. Nah, sekarang si D ini kan otomatis bergantung pada XY, ya. XY. Makanya saya tulis bukan X0, Y0, tapi XY. Baru setelah ini di-input gitu. Untuk D-nya berapa? Pertama, untuk, ini saya copy semua ya. Saya copy 2 kali. Oke. Yang ini oke. Saya hapus dulu, merepotkan kebanyakan. Saya cuma butuh hasil akhirnya. Ini saya hitung untuk titik kritis yang warna merah. Yang ini saya hitung untuk titik kritis yang warna biru. Yang merah punya 0,0. Jadi gitu saya ganti 0,0. Dan ternyata dapatnya adalah min 36. Dan min 36 itu berarti kurang daripada 0.
Ketika D-nya kurang dari 0, boleh nyontek sama yang tadi sudah Anda foto. Kalau D-nya kurang daripada 0, maka titik 0,0 adalah saddle point, titik pelana. Ya, sekarang kita hitung DXY untuk titik kritis yang kedua, yaitu 2,2. Ya, ini ganti 2. Gitu. Untuk sekarang, seandainya ini multiple choice, kalian harus cari tahu betul-betul detail angkanya berapa sesuai dengan multiple choice, tergantung kebutuhan yang tanya multiple choice-nya apa. Tapi karena sekarang kebutuhan saya hanya untuk ngecek, saya sebetulnya tidak perlu menghitung detail. Karena untuk D, saya hanya butuh kurang atau lebih besar dari 0. Ya, dan saya tahu bahwa 36 dikalikan 2 dikalikan 2 dikurang 36 sudah pasti lebih besar daripada 0. Pakai logika aja. Ya. Kalau saya nanti gimana, Bu? Perlu itu nggak? Ya tergantung. Kalau di multiple choice pilihannya cuma ada hitungan detail, ya Anda harus hitung. Tapi kalau misalnya di multiple choice-nya cuma minta lebih besar, lebih kecilnya, Anda nggak perlu ngitung, nggak apa-apa. Ya, tergantung kebutuhan kan, udah dewasa ya, udah besar, udah bisa mengira-ngira kapan saya harus hitung full, kapan saya bisa setengah jalan. Oke, Jadi saya nggak perlu hitung full karena saya cuma butuh info ini aja. Nah, hati-hati. Ketika saya punya D-nya lebih besar daripada 0, kita perlu ngecek apa lagi. Kalau tadi kan ini kurang daripada 0, saya stop. Ya, kalau D-nya lebih besar daripada 0, masih ada dua kemungkinan. Masih bisa maksimum atau bisa minimum. Ya, bagaimana caranya? Kita perlu ngecek fxx ini. Fxx di mana, Bu? Fxx di titik 2,2. 2. Ini kan X-Y ya. Oke, saya tulis dulu ini Fx, Y. Ya. Sekarang ini saya copy. Kita hitung untuk di 2,2. 2,2. Kebetulan Y-nya nggak berpengaruh. Apakah selalu begitu, Bu? Enggak. Ini kan kebetulan Fxx-nya cuma ada X doang. Tapi kan kalau kita punya soal lain lagi, bisa aja Fxx-nya ada Y-nya juga. Makanya saya tulis ini X, Y. Ya. Ini kebetulan nggak ada Y-nya. Ini cuma tinggal dikalikan 2. Dan saya tahu bahwa ini lebih besar daripada 0. Nggak perlu saya bikin 12. Ya. Kalau lebih besar daripada 0, muka saya senyum atau cemberut? Ayo. Senyum. Senyum. Kalau senyum berarti bentuknya kayak gunung. Yang diperoleh maksimum atau minimum? Minimum. Senyum tuh kan, senyum ya bener. Senyum itu gini. Oke, jadi yang diperoleh adalah bukan gunung, tapi lembah. Maka yang diperoleh adalah titik minimum. Jadi, maka diperoleh titik 2,2 adalah minimum point. Gitu. Minimum apa? Minimum lokal. Kenapa enggak global? Boleh sih global juga. Kalau ini lokal atau global. Kenapa? Karena kebetulan yang menjadi titiknya cuma ada saddle sama ada minimumnya cuma 1. Ya, tapi kalau minimumnya ada banyak, kalau minimumnya lebih dari 1, maka kalian harus bandingkan. Nah, di antara semua minimum, yang paling kecil adalah global, minimum yang lainnya adalah yang lokal. Tapi kalau di sini, karena hanya ada 1 buah titik minimum, maka dia boleh dibilang lokal sekaligus global. Ada pertanyaan sampai sini? Saya? Berarti F kuadrat XY itu FXY dikuadratin ya, Bu? Ya, betul sekali. Jadi ini fxy dikuadratkan. Atau misalnya kalau kalian bingung, nanti saya ganti aja. Jadi gini ya, fxy dikuadratkan. Gitu. Bukan turunan kedua, karena kalau turunan biasanya dia pakai notasi aksen. Nggak mungkin dia di buku manapun tidak pernah ada turunan pakai notasi pangkat 2. Pakainya aksen. Bisa pakai angka, tapi kan kalian masalahnya tidak belajar, kalau kalian bisa turunan sampai turunan kelima nih, saya lupa pernah bilang atau enggak. Kalau turunan kelima, kita kan nggak mungkin ngafalin huruf Romawi ya, karena sebetulnya aksen itu dari Romawi. Jadi kalau 4 itu IV ya, 5 itu V. Nah, tapi kami tahu bahwa itu sulit menghafalkan Romawi, jadi biasanya kita kesepakatannya kalau turunan kelima, nggak pakai V nggak apa-apa, tulis pangkat 5, tapi 5-nya pakai kurung wajib.
gitu. Jadi nggak mungkin gundul 5 doang kayak kurung. Nah, jadi kalau misalnya kalian baca di sini, misalnya ada miung, ini turunan apa ya, 2 tuh. Nih. Ini 2 ini misalkan memang pangkat 2. Ada lagi pertanyaan sampai di sini? Bisa ya? Oke. Kalau bisa, kita masuk soal cerita nih. Ya. Find shortest distance from the origin to the plane. Plane-nya kira-kira untuk plane-nya bergelombang atau enggak sih? Bergelombang atau enggak? Enggak ya? Karena linear. Jadi kertas lurus. Cuman kertas lurusnya ini maksudnya posisinya belum tentu tidur, belum tentu berdiri, bisa aja miring dan seterusnya. Kalau ini sih miring ya. Miring. Oke. Perlu menggambar enggak? Enggak sih, enggak perlu, enggak apa-apa. Ya. Tentukan jarak terpendek dari origin. Origin itu, ini kan kita punya berarti di bidang 3 dimensi. Ya, bidang 3 dimensi. Kemudian, aduh kayaknya perlulah saya gambar sedikit ya. Coba aja, sorry. Dicoba aja. Ya. Ini saya punya sumbu Z. Balik. Nah, ya. Ini sumbu Z. Kemudian ini sumbu X. Oke. Kemudian ini sumbu Y. Ya. Kemudian bidangnya bidangnya misal saya pakai ini. Nggak bisa segitiga sama, nggak bisa segitiga sembarang ya. Wait. Ada nggak sih segitiga sembarang? Nggak ada ya. Oke, saya gambar sendiri berarti. Coba lihat. Ini anggap bidangnya itu, saya bikin yang simpel aja bidangnya. Maksud saya ini. Oke. Ini bidangnya. Apakah bidangnya segitiga? Enggak, sebetulnya bidangnya itu bisa, yang saya gambarkan hanya perpotongan bidang X plus 2Y plus 3Z di kuadran pertama. Jadi sebetulnya garis ini nembus ke belakang. Ya, ini nembus ke belakang. Ini kalau ini sumbu Y, ini sumbu Z, maka nembus ke belakang bidang YZ. Kalau ini X, ini Z, nembus juga ke samping kanan bidang XZ. Dan ini yang di bawah adalah bidang X, yang nembus juga ke bawah. Tapi kalau semuanya serba nembus, maka gambarnya kan jadi repot ya. Kalian juga sulit membayangkan. Nah, jadi saya cuma gambarin kuadran pertama. Nah, jaraknya itu yang mana sih? Origin itu kan, origin itu yang, sorry. Ini origin. Ini origin. Nah, di pusat 0,0 yang merah ini. Ya. Nah, si merah ini dia tarik garis dari yang merah sampai menyentuh dinding ini. Waktu SMA belajar titik tembus nggak sih? Titik tembus bidang dan segala macam, belajar nggak? Belajar ya? Oke. Nah, sebetulnya kan dia akan memotong segitiga ini. Jarak terpendeknya itu adalah jarak yang dibentuk antara titik ini dengan suatu titik di bidang. Jadi di bidang segitiga ini banyak banget titiknya, tapi kita mau cari yang terpendek. Yang terpendek yang mana? Yang terpendek pasti yang tegak lurus dengan si bidang tersebut. Ya kan? Nah, jadi misalkan jarak terpendek antara titik pusat koordinat yaitu 0,0,0 dengan suatu titik X, Y, Z di bidang, katakanlah ini bidang A, gitu ya. Di bidang A adalah jarak, misalkan jarak terpendek antara titik pusat 0,0 dengan suatu titik di X di bidang A adalah jarak dari garis yang tegak lurus dengan bidang. Harus tegak lurus. Karena kalau diagonal gitu pasti makin panjang. Ya, logiknya pasti tegak lurus. Ini kalau saya gambarkan di bidang 2 dimensi, seandainya saya bikin dilihat dari 2 dimensi tuh jadinya gini.
Ini bidangnya misalnya miring. Oke. Kemudian ini misalnya sumbu Z. Selalu ke bawah refleksnya saya kalau bikin gambar. Ini adalah sumbu Z. Kemudian ini adalah suatu garis yang bukan bidang, ya ini bukan bidang X, bukan bidang Y, ya, tapi ini adalah suatu garis, katakanlah ini. Ya, misalnya di sini. Ini yang warna hijau. Oke. Yang warna hijau. Oke. Ini yang warna hijau. Jadi pura-puranya saya udah tahu nih bahwa dia motongnya di sekitar sini. Dia motong di sekitar, ini garis putus-putusnya warna hijau nih. Oke. Saya bikin garis putus-putus. Jasnya. Kayak ini. Kok nggak hijau? Nah, ini ya. Jadi saya bikin garis putus-putusnya. Oke, ini garis putus-putusnya. Oke. Ya. Nah, kita mau cari titiknya di mana? Ini merah. Ini merah. Jelas bahwa jaraknya itu adalah ke suatu titik di mana biru sama garis putus-putus tegak lurus. Nggak mungkin jaraknya yang ini. Nggak mungkin jaraknya yang ini. Karena makin besar tuh. Kalau nggak tegak lurus, dia makin besar, makin panjang. Tapi kalau tegak lurus, dia udah pasti paling pendek. Jadi shortest-nya itu pasti yang tegak lurus. Garis inilah yang saya maksud. Adalah jarak. Jadi garis ini panjangnya adalah panjang gitu kali ya. Jadi jarak terpendek antara titik pusat dengan satu titik di bidang X, Y, Z, di bidang A. Jadi yang garis putus-putus ini, warna hijau, terletak di dalam bidang A, bidang yang segitiga. Adalah panjang dari garis yang tegak lurus dengan bidang. Kalau kayak gitu, di sepanjang bidang putus-putus ini kan bidangnya memenuhi X plus 2Y plus 3Z sama dengan 12. Sedangkan kalau tegak lurus itu pasti menganut prinsip Pitagoras. Ya. Jadi jaraknya adalah panjang dari garis putus. Katakanlah ini D. D. Ya. Dan D ini karena dia pasti yang tegak lurus, pasti menganut prinsip Pitagoras, maka D ini D kuadrat akan sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Dari mana rumus itu, Bu? Ayo ingat balok. Balok itu diagonal ruangnya adalah sebesar panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat diakarin. Ya, jadi ini D juga diakarin. Sekarang saya mau bilang gini nih, saya nggak akan bikin ini menjadi akar. Kenapa? Coba bayangkan. Diminta jaraknya terpendek, berarti diminta adalah D yang paling minimum. D yang paling minimum. Kalau saya mau D yang paling minimum, yakin nggak D kuadrat juga pasti minimum? Kalau D yang paling maksimum, D kuadrat juga pasti maksimum. Di antara semua D kuadrat yang lain. Betul nggak? Coba saya tanya. Betul nggak? Kalau D yang paling minimum, D kuadratnya juga minimum nggak? Betul nggak? Yakin nggak? Mungkin. Yakin. Maksud saya kenapa harus yakin dulu? Karena nanti yang mau saya minimumkan, walaupun kita mau cari D yang paling minimum, daripada saya pakai akar, mendingan saya bikin D kuadrat yang minimumkan. Jadi, yang mau dicari adalah tujuannya meminimumkan D kuadrat. Jadi, D yang paling minimum bisa diperoleh melalui mencari D kuadrat yang paling minimum. Sekali lagi, D yang paling minimum bisa dicari lewat D kuadrat yang paling minimum. Jadi saya nggak perlu pakai akar supaya nggak ribet. Ya. Nah, ini dari mana? Ini kita definisikan sendiri dari pengetahuan yang kita punya. Ya, bahwa kita punya bahwa kalau punya di sesuatu ruangan pusatnya 0,0 pakai Pitagoras aja. Ya. Saya punya ini. Kita belajar dua variabel nih. Kita ganti salah satunya. Pakai yang mana? Bebas. Mau pakai Y, mau pakai Z boleh. Supaya tidak ada pecahan, saya pakai X. X-nya adalah dengan X sama dengan 12 min 2Y min 3Z. Benar nggak saya ingat? 2Y sama 3Z. Oke.
Ya. Gitu. Oke, sehingga D kuadratnya saya anggap sebagai F. Ya, tujuan meminimumkan F sama dengan D kuadrat. Sekarang F-nya saya ganti. D-nya saya hapus dulu ya, karena mengganggu kebanyakan. X-nya saya ganti. Diganti dengan siapa? Diganti dengan 12 min 2Y min 3Z. Gitu. Sehingga saya dapat cuma fungsi dua variabel, yaitu F, Y, Z. Kalau saya nggak mau, Bu, nggak mau X-nya diganti, ya boleh, tapi harus konsisten, jangan nyontek saya. Gitu. Anda konsisten dengan jawaban Anda nggak mau dibikin X sama dengan, maunya Y sama dengan, boleh. Mau dibikin Z sama dengan, juga silahkan. Ya, juga silahkan, tapi konsisten dengan pilihan masing-masing, jangan saling contek satu sama lain, jawaban akhir pasti sama. Oke, dapatnya apa nih? 144, kemudian apa ya? Itu kan pangkat 2 ya, plus 4Y kuadrat, kemudian 3Z = plus 9Z kuadrat. Jangan lupa ada plus 2 dikali ini. 224 dikali 12. Ya, jadi min 48Y. Kalau bingung, terpaksa kalian buka kurung satu-satu ya. 2 dikali 12 sama min 3. 2 dikali 3, 2 dikali 3, 6 dikali 2, 72. Min 72Z. Yang terakhir, ini dikali 2. 2 dikali 2, 4 dikali 3, 12. Tapi karena negatif aja di plus ya. Plus 12. Oh, plus 12 YZ. Mohon dikoreksi jika saya ada salah hitung ya. Tambah Y kuadrat plus Z kuadrat. Oke. Nih, dua variabel. Ini saya copy, kita sederhanakan. Oke. Yang mana sih bisa saya hapus? Ini 4Y kuadrat saya hapus. Oke. Saya jadikan, tadi mana 4 ya? Oke, ini 5. 9Z kuadrat saya hapus. Ini jadi 10. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Kemudian ini tidak ada lagi yang bisa disederhanakan. Sudah selesai sampai di sini. Oke. Kemudian, titik kritis diperoleh saat apa? Saat biasa fx sama dengan 0. Ya, turunkan terhadap, nggak ada x. Adanya variabelnya yz. Jadi yang saya pakai jelas adalah y sama z. Turunkan terhadap y yang ini 0. Turunkan terhadap y yang ini adalah min 48. Turunkan terhadap y yang ini adalah 0. Turunkan terhadap y yang ini adalah 12z. Gitu. Saya lihat yang mana? Betul ya, ini ya. Suka salah lihat saya. Ini Y, yang ini 0, ya ini ya. Oke. Terus ini, 10Y plus 10Y. Yang ini turunkan terhadap Y-nya adalah 0. Satu lagi, belum selesai. FZ. Sama dengan, turunkan terhadap Z. Yang ini 0, nggak ada Z-nya. Yang ini ada Z-nya, ya jadi min 72. Kemudian yang ini 12Y. Ini enggak ada. Ya, 10Z kuadrat plus 20Z. Dan ini harus sama dengan 0. Oke. Boleh nggak sih Bu disederhanakan? Boleh, boleh banget ya. Yang ini juga boleh disederhanakan. Jadi apa Bu? Ini saya copy. Oh, sorry salah. Ctrl C. Oke. Ini saya bagi dengan 2. Bentar, saya lagi mikir dulu. Ya, nggak apa-apa lah bagi 2. Lumayan ngecilin ya. Ini jadi 6. Ini jadi 5. Oke. Yang ini negatif 36 ya. 36. Kemudian ini 6. Kemudian ini 10.
Harusnya dibagi 4 ya. Dibagi 4 nih. 18. 18. Dibagi 4, 3. Dibagi 4, ini 5. Oke. Nah, Anda bisa gunakan, mau substitusi boleh, mau eliminasi boleh. Ya, pakai aljabar linier boleh. Ini 5, ini 3. Ini A, ini B. Kalian mau ngilangin mana dulu? Bebas, nggak harus sama dengan saya. Misalnya saya mau menghilangkan Y dulu. Jadi ini saya bikin Y-nya yang atas dikalikan 3 ya. Yang atas dikalikan 3 jadinya 72. 72. Kemudian 18Z plus 15Y-nya saya pindah ke sini. Nah, sama dengan 0. Ya, ini dikalikan 3. Bawahnya, yang B-nya, karena saya mau menghilangkannya, saya kalikan 5. 5B. Oke, 5B. Saya punya apa? 90. Ya, minus. Kemudian 15Y. 15Y. Ya, kemudian dikali 5 ya, 25Z. 25Z. Sama dengan 0. Alhasil, pakai eliminasi, saya punya 3A dikurangi 5B. Oke, akan sama dengan, ini saya kurangin min 72 ditambah 90, jadinya 18 ya. Ini bukan sama dengan, tapi titik, 2 ya. Oke, ini jadinya ada 18, ya, karena dikurangi. Y-nya habis, ini kurang. Ya, 18 dikurangi 25. Ya, jadi saya punya adalah negatif 7. Z sama dengan 0. Ya, maka saya bisa dapat Z. Ya, Z sama dengan adalah 18/7. Selesai untuk Z. Maka saya bisa dapetin Y. Yang mana ya enaknya yang Y ya? Inilah ya. Oke. Ini saya bikin di bawah. Z-nya dihitung. Diganti dengan berapa? 90. Diganti dengan 18/7. Gitu. Kemudian sudah selesai. Coba dibantu ngitungin dong. 3Y-nya sama dengan berapa? 5 kali 18, 90 ya. 90/7 ditambah dengan sekarang 18 kali 7. 18 dikali 7. Berapa dong? 70, 126. Iya nggak? Iya. Iya. Oke. Ini sama dengan berapa? 216. Betul? Iya, Ya. 216. Bu, itu bukannya harusnya minus, Bu? Oh, ini minus ya. Betul. Ini minus nih. Saya salah. Berarti ini minus 36. Positif 36, Bu. Ya, betul. Positif 36. Nah, gitu ya. Jadi dapat Y-nya. Ya, Y sama dengan 12/7. Dah selesai. Saya dapat Y-nya, saya dapat Z-nya, sekarang tinggal dapetin X-nya. Ya, X-nya diperoleh dari mana? Nih, kita punya ini tadi. X-nya. Wah, terpaksa pindah ya. Oke. Ini 12, 2Y, Y-nya 12/7. Jadi 24/7. Kemudian Z-nya 18/7. 18 kali 3, 54 ya. Nah, gitu. Tinggal dihitung ya X-nya. Diminta apa tadi? Find the shortest distance from origin bla bla bla. Shortest distance-nya jangan yang D kuadrat, balik lagi ke D ya. Jadi kita boleh hitung D kuadrat dulu. Ini. Yang diminta bukan nilai X, Y, Z-nya, melainkan adalah the shortest-nya. The shortest dari jaraknya ya. Jadi ini X-nya diganti. Boleh dibantu hitung ya. Nanti kalian hitung sendiri aja di rumah lah kalau untuk hitung-hitungnya ya. Kan saya nggak perlu ngajarin masalah hitungan. Ini dikuadratkan. Kemudian Y diganti 12/7 ya. 12/7. 12/7 nanti ini dihitung. Kemudian Z
Tadi Z-nya 18/7. Tapi ingat hati-hati, yang baru saya hitung adalah D kuadrat. Yang ditanya adalah the shortest-nya. Ya, tanya adalah shortest distance-nya. Berarti D-nya yang diminta. Ya, maka D terpendek, maka jarak terpendek harus pakai kesimpulan kalau soal cerita ya. Maka jarak terpendek dari pusat 0,0, 0,0,0 ya ke bidang. Tadi saya kasih nama A adalah D. Sama dengan ini baru D kuadrat. Jadi di akhir nanti baru dapat. Dari siapa? Dari ini semua diakarin. Butuh kalkulator nggak sih Bu nanti kalau ujian? Nggak butuh. Karena sebetulnya kalaupun pecahan ini biasanya kita lebih suka nanti jawabannya dalam bentuk pecahan, nggak dalam koma-koma. Ya, jadi kalau misalnya ketemu akar, nggak bagus angkanya, dibiarkan dalam bentuk akar biasanya jawabannya. Baik itu essay ataupun multiple choice, biasanya kasihnya dalam bentuk akar, nggak pakai koma. Gitu. Udah deh, inilah jarak terpendek dari pusat 0,0 ke bidang A. Jadi yang penting apa? Baik di dua variabel ataupun satu variabel, ketika yang diberikan adalah soal cerita, bedakan ya, coba lihat deh. Kalau ini dikasih, find all critical point, indicate, dan seterusnya, fungsinya dikasih. Yang mau dicari minimum maksimumnya, fungsinya dikasih. Tapi kalau soalnya berbentuk seperti yang bawah, find shortest distance. Berarti yang mau diminimumkan adalah distance-nya. Tapi distance-nya nggak dikasih di sini. Jadi Anda perlu berpikir dulu, kira-kira distance-nya yang mana ini? Gitu. Ya, oh, distance-nya ternyata pakai Pythagoras dan seterusnya. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, maka kuliah untuk teorinya sampai di sini saya stop recording.